Ini menjelaskan sesuatu, ini Bante menjelaskan apa ini? Ya, menjelaskan sesuatu yang kita semua sudah tahu. Tapi ini adalah cara untuk masuk ke dalam satu pengertian yang mendasar. Nah, setelah tampak sebagai lidi, mati-matian dikatakan lidi, setelah berkumpul jadi satu di tali, sedemikian rupa dipakai untuk menyapu, mati-matian dikatakan sebagai sapu. Ada yang mengatakan ya apa itu jaring, mengatakannya itu apalagi apalah, ya itu yang mengatakan demikian itu langsung diumpat sinting. Tidak bisa ini lidi, ini sapu lidi. Nah, sudah menjadi kesepakatannya kalau ini sapu lidi. Ya boleh saja, tapi ya harus bisa menyadari bahwa itu sekadar sebagai kesepakatan. Kalau satu ketika, nah sapu lidi ini sudah diletakkan di lantai lagi, tapi digantung, apalagi di kamar tidur, sudah dicuci, nah biasa untuk nebasi spray, ya namanya sudah kebiok. Bukan sapu lidi lagi, sudah berbeda. Nggak usah mati-matian mengatakan itu adalah sapu lidi. Dan kalau memang itu betul sapu lidi, esensinya adalah sapu lidi, coba mana sih sapunya? Mana sih yang disebut sapu? Coba teliti di dalamnya sana. Lidi mana yang mewakili disebut sapu? Atau talinya itu disebut sapu. Kalau tali itu disebut sapu, coba pisahkan antara lidinya dengan talinya ini. Apakah talinya masih disebut sapu? Nah, yang mati-matian kamu sebut sapu itu setelah tali pengikatnya itu terpotong, habis, buyar semua lidinya, hilang juga sapunya. Hilang juga sapunya. Apa mati-matian mengatakan itu sapu? Nah, inilah batinku, diriku, ya sesuatu yang esensi, tubuhku dan sebagainya. Mati-matian mengatakan demikian. Ini makhluk. Mati-matian mengatakannya sebagai makhluk. Tidak ada makhluk tidak ada. Semuanya hanya keberadaan yang ditunjang oleh faktor-faktor pembentuk. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari yang namanya sapu ini, dengan pengertian yang sama, dengan alur penjelasan yang sama. Dalam ya? Ya, penjelasan tentang sapu remehan sekali. Tapi untuk masuk, untuk sebagai jalan untuk mengerti tentang keberadaan, ya sebetulnya hanya perpaduan, hanya karena tertipu. Tertipu oleh apa? Tertipu oleh onggokan. Karena sudah berupa onggokan, karena tampak sebagai onggokan, nah terpicu untuk mengatakannya itu di sana ada sesuatu, ada something, ada keberadaan yang nyata ada. Ini yang menipu. Yang menipu ketidakkekalan juga ada. Mengapa orang sampai tidak mudah juga untuk menyadari tentang ketidakkekalan atau anicca ini? Karena keberlangsungan, keberlangsungan inilah yang kemudian karena keberadaan keberlangsungan ini begitu muncul langsung diikuti padam, begitu padam langsung diikuti muncul lagi keberlangsungan ini, keberadaan keberlangsungan ini yang menipu seseorang, yang mengelabui seseorang, yang membuat seseorang sulit melihat ketidakkekalan. Ini ada sesuatu yang memang menghalangi. Ketidakkekalan dihalang-halangi oleh keberlanjutan dalam seseorang melihat ketidakkekalan itu.
Dan ketidakadadirian ini dihalang-halangi dengan yang namanya onggokan, sesuatu yang tampak ada, yang ada bentuknya, yang mungkin juga bisa dilihat, didengar, diraba dan sebagainya. Karena ada entitinya inilah, ya, keberadaan inilah, sehingga orang terpicu untuk mengatakannya sebagai hal, sebagai sesuatu yang sungguh ada, benar ada, yang pada prinsipnya kalau mau ditilik dalam lagi, nah seperti itu dengan 4 ciri itu. Apa itu yang pertama? Tadi di luar kuasa, di luar kewenangan. Yang kedua, memang yang namanya diri, atta itu tidak ada. Anatta ini sebagai sangkalan terhadap atta. Pengertian tidak ada diri ini sebagai sangkalan terhadap pengertian tentang diri. Yang ketiga, tidak ada sesuatu yang menjadi pemilik atas sesuatu yang lain. Tidak ada pemilik. Dan yang keempat adalah kosong semua. Kosong semua. Kalau ditilik, apa ini hilang. Ditilik ke dalam hilang. Sehingga mengapa, bagaimana Sang Buddha mengibaratkan segala bentukan, segala keberadaan ini ibarat fata morgana. Apa fata morgana? Bahasa Jawanya itu apa? Kelelap apa? Itu loh. Kalau kita sedang berjalan mengendarakan mobil di tengah hari, yang di jalan itu akan ada seperti air. Ada kok bahasa Jawanya. Kelelap apa? Nah, kekelep ya. Ya, kekelep. Ya. Terima kasih. Itu ya Bu ya. Kalau siang-siang hari jam 1, jam 2, tanahnya tanah aspal, dari kejauhan tuh di sana seperti aspalnya berair. Nah, tetapi begitu ditilik, oh, itu kayaknya ada air. Pas itu di sampingnya itu ada tiang telepon. Itu tiang kabel telepon itu. Nah, diperkirakan nanti di situ setelah dekat aspal biasa juga, kering juga, tidak ada airnya, tipuan. Jadi fata morgana itu tampak ada, kelihatan kalau hanya dilihat dari kejauhan. Demikian pula sebetulnya segala keberadaan, segala bentukan ini tidak lebih dari fata morgana, hanya tampak kalau dilihat dari kejauhan. Begitu dilihat ke dalam, diselidik dengan dekat, hilang, tidak ada, lenyap semua. Mana yang disebut sapu ini, mana lidi yang mana ini, tidak kelihatan, tidak bisa diketahui lidi yang mana, yang mewakili disebut sapu itu. Juga Sang Buddha mengibaratkannya seperti busa. Ya, busa itu tampaknya seperti sesuatu yang ada. Buih ini begitu didekati, oh, ternyata ya memang udara biasa, bukan sesuatu apa. Hanya kalau di luar, nah apalagi tertimpa cahaya, tertimpa sinar, memantulkan sinar, ya kayak ada sesuatunya berkilau. Begitu di dalam dilihat di dekat, ya dalamnya ya tidak beda dengan di luar sekitarnya. Yaitu apa? Ya udara saja. Tidak ada sesuatu. Nah, demikian ini adalah sangkara atau bentukan, termasuk di sini utamanya adalah bagaimana seseorang, kita selaku orang yang ingin selain
tujuan untuk mencapai kebijaksanaan adalah untuk mencapai kesucian, bebas dari kotoran batin, yang dijadikan objek utamanya adalah tubuh dan batin ini. Oleh karena tubuh dan batin ini sumber kotoran batin. Karena ada tubuh ini, karena ada batin ini, sangat riskan memunculkan kotoran batin. Karena ada kelekatan pada tubuh itu sendiri, karena ada kelekatan pada batin itu sendiri yang disalah mengerti sebagai si aku itu, dan karena ada batin dan jasmani ini, kemudian melekati ini, itu, apa, dan sebagainya. Karena apa? Karena jasmani dan batin inilah ada. Sehingga bagaimana keberadaan anatta, tidak ada diri, objek yang diselidik utamanya adalah pada yang namanya pancakanda, 5 gugusan, atau singkatnya disebut dengan rupa nama atau nama rupa, tubuh dan batin, batin dan tubuh. Ini yang utamanya diselidik dalam mengerti, dalam memahami anatta. Selain nanti akan bisa menimbulkan kebijaksanaan bahwa muncul pengertian segala sesuatu baik yang berupa bentukan maupun yang bukan berupa bentukan adalah tidak ada diri. Pengertian seperti ini disebut dengan pandangan terang, disebut dengan kebijaksanaan. Dan karena bijaksana melihat tentang kenyataan tidak ada diri, tidak ada esensi, telah melihatnya, kemudian bagaimana? Apa yang menjadi sikap kita untuk selanjutnya setelah menyadari tentang keberadaan tidak ada diri ini? Mau melekati sesuatu apa yang dilekati? Kalau sesuatu itu ada esensi yang memang benar-benar nyata ada, timpal untuk dilekati. Betul ya? Tapi ternyata sesuatu yang mau dilekati itu esensinya adalah kosong. Masih ada kekuatan enggak untuk melekatinya? Ternyata juga bukan hanya yang dilekati yang ternyata itu tidak ada diri, yang sebetulnya kosong, yang sebetulnya tidak ada pemiliknya, yang sebetulnya berlawanan dengan atta, yang sebetulnya tidak ada, tidak bisa dalam kuasa, tidak ada dalam kuasa, yaitu yang melekati, yang mencengkeram itu sendiri, ya tidak ada atta, tidak ada diri. Lalu demi siapa, untuk siapa mencengkeram atau melekati itu? Tidak ada alasan untuk melekati juga. Yang dilekati juga kosong, tidak timpal. Apa yang dilekati kalau itu kosong? Ini yang mestinya dicapai setelah seseorang itu menyadari, mengerti esensi tentang ketidakadadirian segala sesuatunya. Termasuk juga kalau kita sedang muncul emosi terhadap apapun, terhadap orang ini itu yang menjengkelkan, kita marahi, kita umpat, kita sumpah serapai. Kalau pada esensinya mereka itu sebetulnya adalah kosong, tidak ada diri, sebetulnya kita itu waras apa sinting? Tidak ada siapa-siapa yang perlu disumpah serapai. Oleh karena esensinya memang juga tidak ada. Kita mengumpat, kita mencerca, kita menghina, kita menginjak-injak. Siapa? Apa yang kita injak-injak? Tidak ada. Waras apa senting? Dan mengumpat, mencerca, menghina, mencerca, mengumpat demi siapa? Siapa yang mengumpat? Tidak ada juga. Karena pengertian seperti ini, sehingga kehendak untuk mengumpat juga tidak ada. Kehendak untuk melekati juga tidak ada. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan sudah sirna. Sehingga mana mungkin kemudian kotoran batin yang juga esensinya adalah sama itu, serakah, benci, bodoh itu, bagaimana bisa muncul di dalam? Dan karena tidak mampu muncul di dalam, karena pengertian benar yang sudah dicapai ini, akibat dari batin bebas dari kotoran batin adalah batin mencapai
ketenangan, batin mencapai kedamaian, batin mencapai kesejukan, bebas dari segala bentuk derita. Dan ini mengapa anicca direnungkan, dimasukkan ke dalam diri. Mengapa anatta dimasukkan, direnungkan ke dalam diri? Untuk tujuan apa sih pengetahuan-pengetahuan itu untuk dicapai? Sulit, untuk mengerti saja tidak mudah. Dan ini adalah menjadi bahan meditasi. Bukan sebatas ya masuk keluar. Tidak sekedar itu. Sangat mendalam. Dan semuanya itu diketahui dalam rangka menembus, merusak, menghancurkan kotoran batin. Salah satunya yang utama juga adalah pandangan keliru atau ketidaktahuan. Nah, segala keberadaan yang kita ada, anatta memang tidak mudah untuk direnungkan. Merenungkan anicca tidak kekal, sebetulnya secara esensi sudah di dalamnya termasuk juga merenungkan anatta. Sebagaimana tadi diulas, dijabarkan. Mengapa disebut atta? Karena menyangkal keberadaan atta, menyangkal keberadaan diri. Seperti apa menyangkal keberadaan diri? Nah, dimulai dari apa? Keberadaan sesuatu yang tidak kekal, muncul padam. Ketidakkekalan inilah waktu muncul atta tanpa ada, waktu padam attanya ikut padam. Muncul baru sesuatu yang sudah berbeda dengan yang lama, muncul tanpa ada lagi, atta lagi, diri lagi. Nah, kalau keberadaan atta ini adalah muncul padam, bagaimana atta dikatakan yang ada, yang kekal? Karena anicca ini kemudian disebut dengan anatta. Dan ini pengembangan batin adalah prinsip-prinsip untuk atau upaya-upaya untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur. Utamanya adalah pengertian benar. Dalam rangka ya menanamkannya ke dalam, mengembangannya ke dalam batin sendiri. Dalam rangka apa? Nah, mencapai kebijaksanaan. Kebijaksanaan apa yang bagaimana? Yaitu memahami, oh ini benar saya melihat tidak kekal. Saya melihat seperti ini. Penglihatan seperti inilah oleh Sang Buddha dikatakan pencapaian kebijaksanaan. Melihat dengan jelas, saya lihat sendiri, melihat kenyataannya, menyadari betul memang tidak ada diri. Penglihatan tentang ketidakadadirian inilah yang oleh Sang Buddha katakan pencapaian kebijaksanaan, atau dalam nama lain disebut pencapaian pandangan terang. Dan ini setelah dicapai, yaitu pencapaian dalam meditasi. Apa itu pandangan terang? Kita menyebutnya dengan istilah vipassana bhavana. Kenapa disebut vipassana? Karena pengertian benarnya itu bersifat pengertian universal, pengertian hakiki, kebenaran hakiki. Artinya apa? Dimanapun, kapanpun, dalam situasi kondisi apapun akan tetap benar seperti itu. Lain halnya dengan pengertian benar atau kebenaran yang bersifat duniawi, seperti misalnya bersih, kotor, cinta, benci, bakti. Apa lawannya bakti itu apa? Durhaka, ya. Itu adalah kebenaran juga. Tapi kebenaran yang bersifat duniawi, kesepakatan antar manusia. Bagaimanapun kebenaran-kebenaran ini kalaupun bersifat duniawi tetap bisa mendukung batin menjadi positif, menjadi tenang juga. Tenang dari mana? Tenang dari kotoran batin. Apabila seseorang menyadari tentang keberadaan kotornya sesuatu, akan kemudian muncul keinginankah untuk mendapatkannya? Tidak ingin. Pada esensinya itu bersih apa kotor memang? Ya memang kotor.
bukan membuat-buat, bukan sengaja dibuat, bukan sengaja menyugesti diri bahwa itu adalah kotor, bukan. Kalau dengan kebijaksanaan secara duniawi akan melihat dengan jelas itu adalah barang yang kotor secara sesungguhnya. Dan setelah melihat sisi kotor sesuatu itu, tidak punya keinginan untuk mencengkeram, tidak punya keinginan untuk melekati, untuk memiliki. Karena tidak punya keinginan inilah nafsu keserakahan, nafsu kesenangan, nafsu indrawi, nafsu ragawi tidak mungkin untuk muncul. Dan tidak munculnya ini disebut dengan tidak munculnya juga kotoran batin. Esensinya ya itulah kotoran batin. Dan karena kotoran batin tidak muncul, akibat-akibat dari kotoran batin berupa panas, gelisah, tegang, pedih, terhimpit, kacau, dan sebagainya. Yang secara umum dikatakan penderitaan tidak bisa muncul di dalam batin. Kalaupun yang digunakan sebagai jalan untuk mencapai bebasnya kotoran batin itu adalah pengertian benar secara duniawi. Ini karena tugasnya, karena fungsinya, karena hasilnya membuahkan ketenangan batin, sehingga disebut dengan istilah samatha bhavana. Pengertiannya sendiri adalah pengertian kebenaran, hanya sifatnya duniawi, secara kesepakatan saja benarnya, tidak kebenaran hakiki. Tetapi yang bersih kotor, kebenaran-kebenaran duniawi ini, kalaupun bersifat duniawi, bersifat kesepakatan, tapi tetap juga ada manfaatnya, ada fungsinya, ada baiknya. Kalau tidak ada kebenaran, meskipun kebenaran duniawi, akan kacau balau. Tidak ada ibu, tidak ada ayah, tidak ada saudara, tidak ada musuh, tidak ada teman, tidak ada siapa. Akan kacau balau dunia ini. Meskipun kebenaran bersifat duniawi, bukan kemudian setelah mengetahui kebenaran secara hakiki ditinggal begitu saja, tidak dihargai, disepelekan begitu saja. Tidak bisa. Tetap juga harus dihargai dan semuanya itu mendatangkan manfaat. Hanya dalam mengerti kebenaran duniawi itu mesti didampingi dengan kebenaran hakiki supaya kita bisa menjadi sadar. Jangan sampai terlena menganggap kebenaran duniawi ini itu sebagai sesuatu yang sebenarnya. Oleh karena apa? Kita akan jatuh pada keberadaan tidak tahu, moha. Moha ini yang satu ketika kebodohan ini satu ketika bisa memunculkan anak-anaknya lagi. Apa itu? Keserakahan, kebencian, kotoran-kotoran batin yang lain seperti kekikiran, kesombongan, kemalasan, kecemburuan, yang lainnya banyak lagi. Di sini kita mengerti tentang bermeditasi, bahwa pada intinya meditasi itu adalah upaya untuk menyingkirkan kotoran batin. Yang dikatakan vipassana juga sama, meditasi pandangan terang. Apakah nanti akan membawa ketenangan batin? Ada samathanya enggak? Bisa mencapai samatha enggak vipassana ini? Ya, orang tidak sedikit tertipu, terkicoh, terpancing dengan peristilahan, sehingga tidak menjadi paham apa yang menjadi esensi di dalamnya. Kalau samatha itu menggunakan samatha bhavana, agak susah memang untuk menjelaskan oleh karena sudah menjadi terminasi, sudah menjadi bahasa ketetapan. Kalau meditasi itu dengan menggunakan pengertian-pengertian benar secara duniawi, itu saja bisa membawa ketenangan, misalnya dengan cinta kasih, misalnya dengan objek kotor, tidak bersih, bisa menumbuhkan nilai-nilai luhur, dan karenanya hal-hal buruk, kotoran batin bisa diredam, bisa dihancurkan. Bagaimana dengan meditasi vipassana? Esensinya adalah membunuh, menyempurnakan, menghancurkan moha kebodohan. Kalau moha saja bisa dihancurkan, bagaimana dengan keserakahan, kebencian? Hilang semua. Dan kalau
keserakahan, kebencian sudah dihancurkan, termasuk kebodohannya itu sendiri juga dihancurkan, mana mungkin ada sisa-sisa derita di dalam batin? Tidak ada lagi. Dan karena tidak ada batin, tidak ada derita tersisa di dalam batin, itulah batin dikatakan mencapai ketenangan. Jangan pikir vipassana pandangan terang, oh nanti tidak mencapai ketenangan. Itu salah pengertian yang besar. Vipassana sudah masuk di dalamnya, pasti ada ketenangan di dalam. Soalnya apa? Yang diberantas itu bukan sekedar kotoran-kotoran batin remehan luaran, tapi langsung di rajanya. Apa itu? Moha, awija. Kalau awija moha ini potong dipangkas, mana mungkin kemudian keserakahan, kebencian, kekikiran, kemalasan, kesombongan, dan sebagainya itu memungkinkan untuk muncul. Tidak bisa muncul lagi. Tidak muncul kotoran batin, tidak muncul pula derita yang diakibatkan oleh kotoran batin itu. Nah, silakan ada beberapa menit kalau misalnya ada pertanyaan. Pada saat kita meninggal, yang unsur padat kembali, unsur air. Unsur air kembali ke air, tetapi kan ada sesuatu yang pindah sehingga karma kita kan ikut ke sana juga. Atanya kan ikut, yang Bante bilang faktor pendorong karmanya kan ikut. Kalau tidak berarti kan sesuatu yang keluar dari tempat saya berarti kan hilang, tidak ada. Anatta ini sama hukum karma kan menjadi bertentangan juga, Bante. Berarti kan ada melekat, hukum karma itu kan melekat sama atta. Kalau enggak kan berarti kan dia saya agak bingung di situ. Tidak mudah untuk mengerti proses itu. Mengerti proses watak. Apa itu watak? Lingkar perjalanan hidup. Lingkar perjalanan hidup ini terdiri dari 3, yaitu 1 kilesa, kotoran batin, 2 karma, perbuatan, dan 1 lagi wipaka atau akibat. Karena kotoran batin yang ada, serakah, benci, dan sebagainya. Karena serakah ada keinginan untuk mendapatkan, karena benci keinginan untuk menghindari, atau kalau tidak begitu menghabisi, memberantas. Dan semuanya itu adalah apa? Keinginan-keinginan. Akibat adanya keinginan ini apa? Muncul apa? Muncul perbuatan. Perbuatan muncul karena apa? Karena ada kotoran batin ini. Dan setelah melakukan sesuatu, perbuatan ini menjadi sebab seseorang mendapatkan akibat-akibat. Akibat menjadi ada karena ada perbuatan. Dan setelah mendapatkan akibat-akibat, menjadi senang kalau perbuatannya itu baik, menjadi sedih kalau perbuatannya itu buruk. Akibat menjadi senang, menjadi melekati dan ingin memiliki lagi, ingin mendapatkan lagi. Keinginan mendapatkan lagi, keinginan memiliki lagi atas kesenangan yang didapat dari berbuat baik itu. Keinginan ini adalah kotoran batin. Kotoran batin muncul karena apa? Karena ada akibat yang menyenangkan. Sehingga ada kotoran batin, mengingini lagi. Dan karena mengingini lagi, muncul apa? Perbuatan lagi. Satu sisi lagi, kalau ternyata perbuatannya adalah perbuatan buruk, memberikan akibat juga. Akibatnya adalah derita. Dengan menderita ini bagaimana? Ada keinginan, ada rontaan, meronta, ingin lepas dari derita.
Keinginan lepas dari derita ini juga kotoran batin juga. Keinginan juga. Nah, tergantung dalam upaya karena telah menjadi senang karena akibat perbuatan baik atau menjadi sedih karena akibat perbuatan buruk yang menciptakan kotoran batin keduanya ini. Nah, kotoran batin ini, keinginan-keinginan ini yang kemudian membuahkan perbuatan tergantung pada kebijaksanaannya. Disertai dengan kebijaksanaan atau tidak. Kalau tidak disertai dengan kebijaksanaan, nah yang dia tindakan alih-alih kebaikan adalah keburukan untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan seperti yang dia telah dapatkan, untuk menghindari penderitaan yang sedang dia hadapi. Mengatasinya dengan melakukan keburukan itu kalau tidak disertai dengan kebijaksanaan dalam berbuat. Kalau disertai dengan kebijaksanaan, dengan kepandaian, makhluk akan memilih berbuat yang di sisi baik. Karena berbuat di sisi baik, akibat baik yang akan dia terima. Begitu terus mutar. Perputaran seperti ini, kotoran batin, perbuatan, akibat, ke kotoran batin lagi, ke perbuatan lagi, ke akibat lagi. Tidak ada hentinya sehingga disebut dengan watak, artinya lingkar. Watak bukan WATAK, bukan watak bahasa Indonesia, bukan. Tapi bahasa Pali, WAT titik bawah, T titik bawah, A, watta ya. Kalau di lengkapnya itu watta samsara. Sangsara ini artinya perjalanan. Sangsara inilah. Dan karena perjalanan itu melelahkan, membosankan, mengerikan, sehingga istilah sangsara itu menjadi sengsara itu. Kata sengsara itu ya samsara inilah. Mengerikan, melelahkan, membosankan, sengsara. Di sini satu hal yang tidak mudah, bahwasanya antara wipaka, apa itu wipaka? Winyana ada, jasmani rupa ada. Ini adalah wipaka. Dan karena ada kekuatan kotoran batin dan kekuatan karma, muncul wipaka lagi. Dan ini dikatakan waktu cuti cita, proses meninggal, badan terurai, tubuh terurai, pikiran winyana pun padam di situ. Dan setelah padam, tidak ada sesuatu yang pindah. Hanya dengan kekuatan kotoran batin, dengan adanya kekuatan karma, muncul rupa dan nama karena kekuatan karma, kekuatan kotoran batin ini sebagai pendorong. Tapi tidak ada sesuatu yang pindah. Memang tidak mudah amat untuk dimengerti. Tidak ada yang pindah. Jangan berpikir ada sesuatu yang pindah. Kalau ada yang pindah berarti batin itu ya materi. Batin bukan materi. Batin juga bukan energi. Ketidakkekalan. Apa boleh saya melakukannya begini? Mengawasi proses napas. Muncul, padam, proses napas. Kemudian bila muncul pikiran, mengawasi pikiran itu munculnya padam. Kemudian ada pikiran yang lain, muncul padam. Kalau ini padam dibawa ke napas. Kemudian kalau muncul sakit, rasa sakit muncul padam. Apakah boleh begitu? Boleh saja. Oleh karena sebetulnya kalau mau ditilik, proses
perhatian pada tubuh atas kemunculan dan kepadaman yang ada pada tubuh ini hanya awalan saja. Untuk di ujungnya termasuk memperhatikan perasaan, termasuk memperhatikan pikiran, termasuk memperhatikan fenomena. Kalau dirangkum semuanya ada 16 bagian. 4 pertama berkaitan dengan tubuh, 4 kedua berkaitan dengan perasaan, 4 ketiga berkaitan dengan pikiran, dan 4 terakhir berkaitan dengan fenomena batiniah. 4 pertama berkaitan dengan tubuh itu apa? Nafas yang panjang yang masuk dan keluar ini diselidik, diperhatikan. Yang ini adalah nafas panjang. Keberadaan nafas panjang seperti ini tidak kekal, muncul dan padam. Ini yang pertama. Yang kedua, nafas pendek masuk dan keluar. Keberadaan nafas pendek yang sedang ada ini, yang sedang berlangsung ini juga nyata ketidakkekalannya. Ini tidak kekal. Berikutnya adalah menyadari keseluruhan nafas, baik masuknya maupun keluarnya, secara menyeluruh, secara berkelanjutan, yang panjang maupun yang pendek, secara menyeluruh mampu setelah ternyata bisa menguasai perhatian, bisa menguasai nafas dengan lebih baik. Jadi bukan hanya yang panjang saja yang diperhatikan atau yang pendek saja yang diperhatikan, baru yang pendek saja yang diperhatikan, artinya belum bisa memperhatikan secara keseluruhan. Setelah lama-lama kemudian bisa menguasai situasi, seluruh proses bernafas itu pula dapat dikenali. Artinya apa? Saat proses masuk dan keluarnya bisa dikenali. Ini yang ketiga. Proses masuk dan keluar secara menyeluruh nafas ini juga adalah anicca. Dan keempat dari 4 pertama adalah menyadari melembutnya, menyadari menenangnya situasi nafas menjadi lebih lembut, lebih tenang, lebih smooth, bisa dikatakan begitu ya. Keberadaan seperti ini, lembutnya ini juga harus bisa menyadari ketidakkekalan. Soalnya semakin lembut, seorang semakin pemeditasi menjadi mudah untuk lengah, lari dari nafas. Atau kalau tidak begitu, karena lembutnya menganggap itu tidak ada perubahan, menganggap itu sebagai sesuatu yang kekal. Nah, bagaimana bisa tetap menyadari kalaupun lembut, sedemikian lembutnya masih ada juga ciri-ciri kemunculan dan kepadaman, dan itu adalah pertanda ketidakkekalan. Dan yang tidak kekal ini nafas sendiri, nafas di sini di tubuh ini, atau bagaimana? Tidak terbayangkan juga nafas siapapun di tubuh manapun akan punya kondisi seperti ini. Baik yang panjang, yang pendek, secara menyeluruh dan secara lembutnya pernafasan mereka, tubuh siapapun juga dikuasai, dicengkeram oleh ketidakkekalan. Nafas orang miskin, nafas orang kaya juga tidak kekal. Bukan nafas orang miskin saja yang tidak kekal. Semuanya sama. Nafas siapapun, nafas petani, nafas pedagang, nafas orang kota, nafas orang hutan, nafas orang desa, semuanya sama. Tidak ada perbedaan. Tubuh ya seperti itu sudah. Jadi adakah kesombongan terhadap tubuh yang ada pada diri sendiri ini? Tidak ada. Cerna juga. Semuanya sama. Jangan menjadi merasa lebih dengan tubuh yang ada pada diri sendiri seperti ini.
Nah, banyak sekali entry nilai luhur yang memungkinkan muncul ke dalam batin di saat perenungan tentang tubuh, ya, panjang, pendek, masuk dan keluarnya, melembutnya, dan bisa menguasai keseluruhan nafas, memperhatikannya, baik nafas sendiri, nafas orang lain, baik munculnya, kepadamannya, atau kedua-duanya secara menyeluruh, padam dan muncul dan padam. Ini adalah 4 pertama yang paling simpel, paling mudah. Yang 4 kedua boleh saya kasih juga sekedar untuk pengetahuan saja, ya. Setelah bermeditasinya menjadi lembut dan bisa menyadari ketidakkekalan, mengangkat ketidakkekalan itu sebagai objek dalam dasar pengertian dalam melihat nafas ini, akibatnya apa? Dengan adanya pengertian tentang ketidakkekalan, sirna kotoran batin, nafsu ragawi, nafsu indrawi, kotoran-kotoran batin yang disebut dengan rangkuman sebagai niwarana. 5 hal ini hancur. Hancurnya niwarana ini karena memperhatikan nafas yang panjang, yang pendek, yang menyeluruh, dan yang menenang. Dari sisi keberadaan yang tidak kekal ini, muncul di situ piti, kegiuran. Kegiuran ini adalah hal pertama dalam set kedua, 4 kedua, yaitu memperhatikan piti. Munculnya piti ini kapan muncul, bagaimana berlangsungnya, dan akan menjadi padam, bagaimana padamnya, mengetahui muncul dan padamnya piti, kegiuran ini. Yang piti ini menjadi perasaan sebagai imbas dari hasil merenungkan sebelumnya tadi, tubuh tadi. Dan bukan hanya piti yang akan muncul, yang muncul juga perasaan yang lain, yaitu suka, kebahagiaan. Piti dan suka ini yang muncul. Ya, sebetulnya piti ini bukan perasaan, hanya dalam hal ini digolongkan sebagai perasaan. Piti dan suka ini yang muncul sebagai warna setelah seseorang mampu memperhatikan, mampu memegang objek, yaitu nafas panjang, nafas pendek, nafas secara keseluruhan, nafas yang melembut. Dari sisi ketidakkekalannya muncul piti, dan muncul juga suka, muncul kegiuran, muncul kebahagiaan. Nah, si pemeditasi dengan piti yang muncul, dengan kebahagiaan yang muncul, suka yang muncul ini, melihat kemunculan piti dan kepadaman piti, melihat kemunculan suka dan kepadaman suka, melihat keseluruhannya, kemunculannya dan kepadamannya. Semuanya ini pitinya begini muncul secara keseluruhan. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama melihat muncul padamnya piti, kedua melihat muncul padamnya suka, ketiga melihat secara keseluruhan antara piti yang muncul padam, suka yang muncul padam. Dan yang keempat adalah melihat menenangnya piti dan suka kebahagiaan, menjadi tenangnya, jadi tidak menjadi berapi-api, tidak berapi-api lagi, tetapi meredup, menenang. Proses menenangnya piti, menenangnya suka, munculnya proses penenangan, munculnya proses ketenangan piti suka ini disadari, diselidiki, diperhatikan, termasuk juga saat itu padamnya, muncul lagi, padamnya lagi, muncul lagi, padam. Ini yang diperhatikan. Ini termasuk juga dikatakan sebagai perhatian pada sisi nafas,
yang disebut dengan cita sangkara. Cita sangkara. Kalau tadi itu yang 4 pertama disebut dengan kaya sangkara. Memperhatikan nafas yang panjang, yang pendek, yang menyeluruh, yang menjadi tenang nafasnya. Itu bagian-bagian tubuh. Tapi masih ada kelanjutan yang akan lebih lembut lagi. Nanti ada 3, ada